Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, di dalam tutur kata kita, di dalam amalan-amalan kita, dan di dalam semua sikap yang kita lakukan hendaknya kita mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tauladan yang baik bagi kalian semua. Maka kita jika ingin menjadi seorang pribadi yang baik, menjadi seseorang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang senantiasa mempersembahkan hidupnya untuk memberikan balasan dari segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kalau kalian bersyukur maka niscaya akan ditambahkan atau akan aku tambahkan kenikmatan kepada kalian. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku amat sangat pedih. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersyukur di antara kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat, yang mana dua surat tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita bersikap dan bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan, Allah memberikan kemudahan-kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan-kelapangan kepada kita, baik di dalam harta, di dalam usaha, dan juga di dalam keluarga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terkadang adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
datangnya pertolongan kepada kita di dalam setiap masalah-masalah yang kita jumpai. Ketika kita menjumpai kesulitan, Allah Subhanahu wa taala bantu dan tolong kita menyelesaikan masalah tersebut. Ketika kita kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita. Maka itu dua keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Dan dua keadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Dua surat ini menunjukkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Lalu bagaimana syukur kita? Syukur kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ja'aka nasrullahi wal fath. Jika datang kepada engkau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Datang pertolongan ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kesulitan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita senantiasa bertasbih, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran syukur inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau melihat Nabi SAW banyak sekali melakukan ibadah salat sampai Aisyah merasa kasihan kepada Nabi SAW. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, kenapa engkau melakukan ini semua? Maka kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura. Tidakkah aku bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur? Kemudian juga setelah datang surat idza jaa nasrullahi wal fath, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku dan sujudnya, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dalam ruku dan sujudnya, dan perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita? Sudah banyakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Sudah banyakkah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa dan kesalahan kita? Yang mana ibadah dengan anggota badan kita, ibadah dengan harta kita, ibadah dengan lisan kita, ibadah dengan hati kita, itu semua adalah merupakan bentuk syukur kita atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan mampu bersyukur kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan bisa khusyuk di dalam ibadahnya kecuali apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang tidak akan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menguatkan lisannya. Seseorang tidak akan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika orang tersebut Allah kuatkan dan tata hatinya. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita taufik, agar memberikan kepada kita pertolongan, agar memberikan kepada kita hidayah, agar memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mentaati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang hendaknya terus-menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya yang mulia. Sahabat yang beliau katakan, inni la uhibbuka ya Mu'ad. Sesungguhnya aku sungguh mencintaimu wahai Mu'ad. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad? Hendaknya menjaga di dalam akhir dari salatnya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hadis ini sering kita sampaikan. Hadis ini sering kita ulang-ulang. Dan di antara tujuannya adalah agar senantiasa mengingatkan kembali kepada kita. Kita tidak mampu melakukan ketaatan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melakukan ketaatan, ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Maka perbanyak doa Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya tolonglah diriku, Allahumma a'inni ala dzikrika, agar senantiasa aku bisa mengingatmu, wa syukrika, dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu serta tolong aku agar memiliki ibadah-ibadah yang baik. Maka dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada siapapun yang meminta, Allah Subhanahu wa taala akan beri. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah maka niscaya aku akan berikan kepada kalian. Maka jika ada di antara kita yang merasa berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kita masih berat merasakan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia melakukan ketaatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian pada hari yang mulia ini, mari kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.